Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. Bab memandikan mayat dan mewudukannya dengan air dan daun sidr. Sidr itu dalam bahasa kita daun bidara. Dalam bahasa Jawanya itu, dan ini termasuk sunnah. Juga di samping sunnah adalah kebersihan untuk samai, dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian diwudukan. Artinya termasuk salah tata cara dalam memandikan jenazah. Pertama, bersih, air dicampur dengan daun sidr yang sudah ditumbuk halus, kemudian diwudukan. Setelah itu dimandikan seperti biasa. Di dalam ta'liqatnya Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan dalam penggunaan sidr, qala annahu yanbaghi an yukhallata as-sidru fi ghuslil mayyit bahwa sepantasnya daun sidr dicampur dengan air pada saat memandikan jenazah. Lianna as-sidra yahsulu bihi at-tanzif, karena daun sidr itu akan membersihkan. Jadi memang daun sidr itu unsurnya dia licin dan memang dingin. Wa huwa baridun 'alal jild, di samping dia membersihkan juga dingin di kulit. La yali alal jildi la yalinu bi khilafis sabun, dingin di kulit dan dia tidak membuat kulit menjadi tipis atau menjadi lembut. Beda dengan sabun. Artinya kalau sabun ini diantara fungsinya, pertama daun sidr membersihkan, yang kedua dingin, yang ketiga barakallahu fikum di kulit itu akan terasa lebih mengeras daripada sabun. Walihada qayyada al-fuqaha rahimahumullah, oleh karenanya para fuqaha rahimahumullah taala menjelaskan isti'mal as-sabun, penggunaan sabun bin nisbati li ghuslil mayyit, kalau dipakai untuk memandikan mayat, idza kana hunaka hajah, kalau memang itu dibutuhkan. Artinya kalau ada daun sidr maka utamakan daun sidr sebelum sabun. Apa sudah ada sekarang herbal sabun daun sidr? Sudah ada ya? Subhanallah. Dan itu yang bagus. Jadi promosi ini. Amma idza lam yakun hunaka hajatun fala yusta'mal. Adapun kata beliau, kalau tidak dibutuhkan maka tidak perlu menggunakan sabun. Tidak perlu menggunakan sabun. Lebih afdal daun sidr.
Namun sidr itu juga, bidara itu juga macam-macam ya. Ada bidara darat, ada bidara laut juga ada. Wallahu alam, katanya sih yang paling bagus darat. Dan lebih kandungannya memang lebih licin. Kita lihat memang kalau di Yaman itu sangat licin dan bahkan berbusa itu daun sidr. Qala li'anna sidra baridun wa munadhif, karena daun sidr itu akan mengademkan kulit, membuat kulit itu lebih adem, lebih dingin dan juga lebih bersih. Wala yu'atsiru ta'tsiras sabun, dan tidak akan membekas seperti penggunaan sabun. Sabun itu kan memang lain dalam penggunaannya. Qala wa qad dzakara al-ulama rahimahumullah kayfiyatal ghusl bis-sidr. Para ulama menyebutkan cara penggunaan daun sidr dalam memandikan jenazah. Faqalu yu'ta bil ma'i fi qidr. Ini cara penggunaannya, beliau pun menjelaskannya sekalian. Kata beliau, yu'ta bil ma'i fi qidr, bawa atau ambil air di dalam nampan, di dalam ember ataupun panci atau yang sejenisnya. Wa yuba'u fihi sidrul madquq. Kemudian letakkan di padanya daun sidr yang sudah ditumbuk halus, madquq, yang sudah ditumbuk halus. Diletakkan. Summa yukhallat bil yadi hatta tatira ragwatuh. Kemudian diaduk dengan tangan, dicampur, diaduk dengan tangan sampai busanya ke atas. Sampai busanya ke atas. Fatu'khadhu ar-raghwatu wa yusalu biha ar-ra's. Kata beliau, lalu busanya diambil, diaduk sampai keluar busanya, busanya naik ke atas, busanya diambil, kemudian dipakaikan untuk samponya. Itu caranya. Jangan pakai daun sidr yang halus dipakai sampo, ini susah nyucinya. Li'anna ar-ra'sa fihi sya'r, karena rambut kepala ada rambutnya. Walau ghusila bitaflis sidri la syukka izalatuhu an. Kalau dimandikan dengan air yang bercampur daun sidr, maka menghilangkannya akan kesusahan. Diambil air yang sudah bercampur dengan sidr, disiram di kepala, habis itu kewalahan bersihkan bekas daunnya. Lah, ambil busanya aja. Antum bisa dipraktekkan. Sebelum mati coba aja mandi pakai itu dulu. Contoh dulu. Bisa dipraktekkan. Semua akan mati kok. Bisa dipraktekkan di rumah. Artinya ambil daun sidr, coba ditumbuk halus sampai kemudian coba cara seperti ini, coba keluar nggak busanya. Kemudian busanya keluar, diambil, dipakai untuk sampo coba. Mungkin di blender lebih cepat ya. Di blender mungkin lebih cepat. Pernah nyoba Pak? Coba aja dipraktekkan. Coba nanti Pak. Bagus kok. Semua apa yang ada di zaman sekarang, barakallahu fikum, yang ada sekarang sebenarnya pengembangan teknologi aja. Sebenarnya semua itu adalah pengembangan teknologi. Saya sering menerangkan, antum kalau merasakan siwak yang asli, biasanya kita kalau di Yaman itu setiap hari Jumat pagi-pagi jam 6 itu orang-orang Arab di pegunungan itu sudah duduk di depan masjid. Kadang 3 orang, 4 orang. Duduk depan masjid jual siwak, itu masih tanahnya masih segar. Mereka baru ngambil dari akarnya itu. Nah, itu kalau kita beli yang memang sedang, kalau yang terlalu muda bikin kotor mulut. Dipakai pada putus semua di dalam mulut, bikin kotor nggak enak. Kalau yang terlalu keras, gusi luka. Yang pas biasanya yang tengah-tengah, yang sudah tua, apa setengah tua begitu, nah itu enak. Dipakai persis, nggak butuh odol, nggak butuh sikat gigi.
Nggak butuh odol, nggak butuh sikat gigi. Dipakai itu ada rasa minnya. Ada rasa minnya kayak odol gitu. Jadi yang ada sekarang itu pengembangan aja odol siwak. Odol siwak itu kan dulu rasanya pun memang baunya pun aroma siwak. Cuman karena para konglomerat nggak mau disaingi dengan produk-produk seperti itu, mereka berusaha segala cara untuk menjatuhkan. Sama daun sidr juga begitu. Sabun ada unsur, ternyata di sini kita faedah, ternyata daun sidr ada unsur sabun, ada unsur sampo. Samponya di mananya? Busanya. Itu daun sidr. Tapi jangan nyoba daun kelor loh. Lain daun kelor, lain daun sidr. Ada unsur samponya yaitu di busanya yang naik itu, ada unsur sabunnya. Sabunnya itu pelicinnya. Dan memang licin daun sidr itu. Licin tapi bersih. Ada licin tapi kotor, tapi ini enggak. Daun sidr licin tapi dan bersih. Dingin di kulit. Akan terasa dingin di kulit. Summa yukhallat. Tayyib. Fayugtasalu birragwa li'annahu yahsulu bihi tanzif duna an yabqa taflun wal baqi yughsalu bihi sairul jasad. Jadi itu perbedaannya, busanya diambil untuk sampo dan airnya dipakaikan untuk dimandikan di badan. Setelah itu dibilas. Setelah itu dibilas, dimandikan lagi. Jadi kita kadang-kadang justru sabun yang kita utamakan. Daun sidr kadang-kadang kita merasa nggak butuh, padahal sebenarnya adalah lebih utama, lebih afdal daun sidr. Itu daun yang paling dibenci para dukun. Kalau dukun nggak mungkin nanam daun sidr di depan rumahnya, karena itu obat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, tidak ada cara yang paling ampuh mengobati sihir selain dengan daun sidr. Daun sidr ditumbuk halus, kemudian dicampurkan di air, dan bismillah dimandikan, dibacain mau dibacain ayat Al-Quran kayak mau dibacain ayat kursi atau bismillah dimandikan. Dimandikan orang yang terkena sihir. Itu diantara keutamaan daun sidr. Jadi sebenarnya obat-obat kita ini sebenarnya ada di sekeliling kita. Sederhana. Obat kita ini sebenarnya ada di sekeliling kita. Dan sederhana, tidak perlu susah payah. Antum coba contoh ini, disengat kalajengking. Bawa lari ke rumah sakit. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit naik mobil, kemudian digoyang oleh mobil, goyang ini semua. Itu perjalanan berapa menit atau mungkin bahkan setengah jam. Itu perjalanan itu dengan goyangan ini tadi, gerakan itu tadi, bisanya semakin menjalar di dalam tubuh. Yang tadinya mungkin cuma di tangan doang, karena panik dibawa lari ke sana. Itu coba berapa coba? Akhirnya sampai di rumah sakit, ditolong dalam kondisi badan sudah biru karena sudah menjalar ke sana kemari. Tapi coba ditangani seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Jangan panik. Bacain Al-Fatihah, ruqyah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tahan. Jangan sekali dua kali, baca terus. Jangan sekali baca habis itu aduh tetap sakit nih baca sudah amin dah sudah. Baca aja terus-terusan, kamu ulangi berkali-kali. Enggak usah panik, enggak usah khawatir, enggak usah apa-apa, barakallahu fikum, baca. Naam. Jadi kadang-kadang justru kepanikan itulah yang membuat orang akhirnya tambah bahaya, tambah membahayakan dirinya. Naam. Dan itu pengalaman dulu waktu awal kita masih di sini. Antum dulu belum mengalami mungkin, yang paling yang lama-lama yang masih ruko di sini masih rawa-rawa, masih banyak ular. Sekarang pun masih banyak. Saya ingat sekali dulu anak-anak nangkap ular kecil sejari gini. Mainan ular itu kerjaannya anak-anak, termasuk dulu Abdurrahman pada mainan sama anak-anak santri dulu waktu masih ruko, belakang belum diuruk.
Saya lihat mainan ular. Kenapa kalian mainan ular? Taruh di toples, dibuka, dimasukin lagi. Nggak boleh mainan ular. Ular bukan mainan, bukan binatang mainan. Ular binatang berbisa. Bahkan Rasulullah mengatakan dibunuh. Kalau ketemu yang kecil, yang besar bunuh. Tadinya jinak, dikeluarin di toples, masukin lagi, nurut. Begitu saya suruh bunuh, pada ngambil kayu langsung gini. Ternyata kobra. Anaknya ular kobra ternyata segini. Subhanallah. Kita dimainin, nggak ada masalah. Ternyata begitu orang anak-anak pada ngambil kayu mau dibunuh, langsung duduk, ekornya ini langsung sendok. Ternyata ular kobra. La ilaha illallah, bilang bahaya kalian, ternyata ular kobra. Si Abdurrahman ngelihat di depannya gini, langsung lidahnya keluar, semprot, matanya jerit ini. Jadi ular kobra itu ternyata di liurnya bahaya sekali. Di samping dia gigit untuk melumpuhkan lawannya, musuhnya, dia pakai semprotan di lidahnya, liurnya. Dan itu hanya satu kali. Itu hanya satu kali dia semprotkan. Makanya orang dipancing dulu biar itu keluar dulu. Kalau yang pawang ular itu dipancing dulu biar keluarkan itu dulu. Setelah dikeluarkan sudah satu kali aja, udah nggak bakal, nggak ada lagi sampai lama lagi dia. Ternyata jinak memang. Ular kobra itu jinak, yang penting dia tidak terancam. Tapi apa? Jerit, semprot. Ini anak kalau dibawa ke rumah sakit, perjalanan dari sini ke rumah sakit, mau ditolong apapun bisa jadi matanya cacat. Karena sudah, bisanya jelas sudah masuk ke, bisa kena saraf, bisa ini semuanya. Jadi memang dalam segala sesuatu perbiasakan jangan panik. Buka internet cepat-cepat. Coba buka internet. Cara mengatasi semprotan ini. Sederhana, dapat di situ. Cara buka pengalaman. Anaknya langsung, kamu baring di bawah keran air. Baring di bawah keran air. Buka matamu. Nyalain keran air. Nyala, nyemprot terus. Wah. Semprot terus dengan keran air sampai keluar. Sampai sekitar mungkin setengah jam di bawah keran air. Keran air ngalir, mata dibuka terus. Sampai mungkin setengah jam saya tanya, kamu gimana? Gak tahu, ini badannya jadi kedinginan, gigil. Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Subhanallah. Pas sholat ketemu waktu itu, pas di mana ketemu Pak siapa namanya, Dokter Selamat, saya ceritain. Katanya itu benar, penanganannya seperti itu. Racun apapun kalau masuk dalam tubuh itu, air malah obatnya paling ampuh. Air malah. Jadi semprot dengan air gitu keluar. Alhamdulillah aman. Yang bikin panik coba kalau kita mikir. Kalau kita mikir coba, dibawa dari rumah ke rumah sakit. Perjalanan ini tadi orang hanya doa, hanya panik. Sementara apa namanya? Racun itu bekerja dalam tubuh. Menjalar ke sana kemari. Begitu sampai di rumah sakit ditolong oleh dokter, diobati oleh dokter. Tetapi dokter hanya mengobati yang penyakit, tetapi yang sudah cacat karena racun sudah tidak bisa diatasi lagi. Nah itu orang kadang-kadang tidak mikir ke sana. Kecelakaan, langsung cepat-cepat diangkat dibawa ke rumah sakit, naikin mobil. Padahal kadang-kadang kalau dia dibiarkan di situ dulu lebih sehat daripada kalau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Orang krek jatuh di mobil, kecelakaan, diangkat bawa ke rumah sakit. Di mobil krak 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 krak, tulangnya tambah remuk. Apalagi kadang-kadang orang nekat pakai mobilnya apa? Mobil pick up, cuman pakai tikar doang. Dibawa dari Brebes sampai ke Tegal. Ya Allah. Sampai di rumah sakit maut. Jadi matinya itu bukan karena kecelakaan. Jerit-jerit kesakitan dari Brebes ke Tegal dibawa di mobil. Gimana coba? Makanya secara peraturan sebenarnya melanggar itu. Kalau orang kecelakaan itu orang langsung sembarang diangkat, sebenarnya pelanggaran. Biarkan dia berbaring di situ, tunggu tim medis baru mereka ngangkat. Karena ada tekniknya mengangkat itu nggak sembarang. Jadi ini penting sekali ya kawan, pelajaran-pelajaran seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, artinya menjadi dokter untuk diri sendiri. Menjadi dokter untuk diri sendiri, menjadi dokter dalam keluarga, karena itu semua adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk juga daun sidr. Perlu dicoba. Ambil daun sidr, ditumbuk di blender, dipakai untuk sampo. Begitu busa ambil untuk sampo. Itu gratis, itu bisa-bisa. Taib. Itu penggunaan daun sidr. Qala rahimahullahu taala wa hannata ibn Umar radhiyallahu anhuma wa hannata ay wa tayyaba, memakaikan wewangian. Wa hannata ibn Umar, dan Ibnu Umar memakaikan wewangian radhiyallahu anhuma ibnan li Sa'id bin Zaid, kepada salah satu anak Sa'id bin Zaid yang meninggal. Wa hamalahu, dan membawanya, wa shalla wa lam yatawadda, lalu ia salat dan tidak berwudu. Artinya menjelaskan di sini bahwa menyentuh jenazah, entah itu memandikan, memakaikan parfum, wangian, mengantarkannya, bukan termasuk pembatal wudu. Bukan termasuk pembatal wudu, apalagi kalau ketika memandikannya di tangan kita ada kaos tangan, sarung tangan, tidak menyentuh aurat, bukan termasuk pembatal wudu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu hannata, memakaikan wewangian kepada anaknya Sa'id bin Zaid. Dalam arti bukan seperti kita botol ditol-tol gitu, bukan. Dihanat dengan tangan, pakaikan itu sampai rata, disentuh, pakai, kemudian setelah itu diantarkan. Sampainya di masjid, beliau salat tanpa berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwa memandikan, memakaikan wewangian, mengkafani, mengantarkan jenazah bukan termasuk pembatal wudu. Boleh salat tanpa berwudu kembali. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi wa shalla wa lam yatawadda, salat dan tidak berwudu bukan berarti salat tanpa wudu, tidak. Artinya beliau sudah berwudu sebelum mandi, sebelum keramasi sebelum mengkeramasi jenazah beliau sudah mandi. Qala, sudah berwudu maksudnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muslimu la yanjus hayyan wala mayyita. Berkata Ibnu Abbas, muslim itu tidak najis ketika dia hidup maupun setelah ia mati. Sehingga kalau dikatakan menyentuh muslim, memandikan muslim, membatalkan wudu, maka itu berarti pertanda ada sesuatu, memang saya menyentuh najis. Makanya kadang-kadang kan sebagian penceramah misal kalau mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu, itu semestinya mungkin perempuan wajar untuk tersinggung ya. Memang kenapa saya batal wudunya, kalau batal wudunya nyentuh perempuan, saya najis katanya. Kan nyentuh kucing nggak batal wudunya, nyentuh kucing wudu nggak batal. Kenapa nyentuh perempuan? Katanya karena ada syahwat, karena na'am. Kalau mungkin karena ada syahwat, para ulama mengatakan batal wudu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar senggolan nggak sadar itu berat. Bagaimana ketika orang umrah? Bagaimana ketika orang haji di saat tawaf, yang di situ ugal-ugalan laki perempuan campur di situ. Sampai sekarang juga pemerintah Saudi nggak pernah memberikan peraturan khusus perempuan tawafnya sendiri, laki-laki sendiri. Karena apa? Susah. Orang haji bawa ibunya yang sudah sepuh, nggak mungkin tawaf dengan perempuan-perempuan lain, maka dibiarkan. Nah, kata Ibnu Abbas, al-muslim la yanjus, muslim itu tidak najis ketika dia hidup maupun setelah ia meninggal. Wa qala Sa'ad law kana najisan ma masistuh. Kata Sa'ad, kalau jenazah najis niscaya aku tidak akan menyentuhnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'min la yanjus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mukmin tidak najis. Dan ini Rasulullah katakan kepada Abu Hurairah dan juga kepada kaum muslimin. Pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan. Temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jauh Abu Hurairah ngumpet duluan, langsung ambil jalan lain. Tapi sudah terlanjur kelihatan oleh Rasulullah.
Maka setelah tidak lama Abu Hurairah datang ke masjid, duduk bermajelis. Rasulullah penasaran, tadi kenapa kamu ketika lihat saya langsung minggir? Nah, orang kan akhirnya muncul suudzon kadang-kadang. Maka Rasulullah tanya, nah itu bedanya kita. Kalau dulu zaman Rasulullah dan orang baik langsung di depan mata. Tadi kenapa kamu lihat saya kok menghindar? Sehingga selesai masalah. Kalau orang kita ini kadang-kadang pokewohnya berat, di depan gak enak, di belakang enak. Nah, mesti ada apa-apa sekarang dia. Sudah mulai kalau ketemu saya menghindar. Ada apa itu orang? Padahal belum tentu, bisa jadi dia nggak lihat kita, kebetulan memang dia mau belok. Maka Rasulullah tanya, ada apa tadi kamu hai Abu Hurairah? Tadi kamu jalan, begitu lihat saya langsung pergi. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, tadi itu sebelum keluar rumah, saya ada acara dalam rumah dengan istri saya. Jadi saya dalam keadaan junub, keluar rumah, jalan, begitu ketemu Anda, aduh nggak enak saya mau ngobrol sama Anda, nggak enak saya bermajelis dengan Anda ya Rasulullah, sedangkan saya dalam keadaan junub, dalam keadaan saya nggak suci. Maka saya pergi menghindar, pulang ke rumah, mandi, baru datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, wahai Abu Hurairah, nggak perlu seperti itu. Kamu tidak perlu menghindar, tidak perlu minder, tidak. Mukmin itu tidak najis. Mukmin itu tidak najis. Bahkan musyrikin pun juga tidak najis. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Musyrikin itu adalah najis, itu artinya i'tiqadnya. Bukan berarti kalau salaman dengan orang musyrik setelah itu cuci tangan, sentuhan cuci tangan, la. Yang dimaksud adalah najis i'tiqadnya. Syirik itu adalah najis. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.